Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adristi Aprila Utami, NPM C1C020100. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Pokok ajaran Islam yang pertama yaitu rukun iman. Rukun dapat diartikan sebagai pilar atau tiang, sedangkan iman bermakna kepercayaan. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sehingga rukun iman dapat diartikan sebagai pilar yang wajib kita percayai. Seperti kita ketahui, rukun iman terbagi jadi 6. Rukun iman pertama yang wajib kita yakini adalah percaya kepada Allah. Pengertian dari iman kepada Allah yaitu dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah SWT itu benar-benar ada, dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Setiap orang beragama Islam harus percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya jika malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi perbuatan baik maupun buruk manusia. Malaikat merupakan makhluk gaib ciptaan Allah SWT yang terbuat dari cahaya dan bertugas untuk menjalankan perintah Allah untuk mengawasi seluruh umat manusia dan jin. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa, malaikat Nakir bertugas menanyai dalam kubur, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Makna dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita harus meyakini seluruh kitab yang diturunkan kepada Nabi dan yang datangnya dari Allah SWT. Setiap umat Islam harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT, yakni kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Terutama Al-Quran, sebagai umat Islam kita harus berpedoman pada kitab suci Al-Quran. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Setiap Muslim harus meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat Islam. Terdapat 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa hari akhir atau hari kiamat pasti akan terjadi. Terdapat 2 kiamat yang diyakini, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro dapat berupa bencana alam dan juga kematian, sedangkan kiamat kubro berarti hancurnya semua alam semesta dan tanda dimulainya dengan kehidupan di akhirat. Iman kepada hari kiamat berarti meyakini dan mempercayai tanda-tanda akhir zaman seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, semakin banyak kejahatan, serta banyaknya amanah yang tidak lagi dijalankan. Iman kepada hari kiamat ditandai dengan berperilaku dan beribadah dengan baik, bahwa setiap amal yang perbuatan bakal diperhitungkan dan dibalas Allah di hari kiamat. Rukun iman yang keenam dan terakhir ini adalah iman kepada qadar dan qadar. Makna beriman kepada qadar dan qadar artinya kita mengimani bahwa apapun yang terjadi di muka bumi, yang baik maupun yang buruk sebagai manusia, merupakan kehendak dari Allah SWT. Allah menciptakan mudarat pasti adalah maslahat. Di setiap keburukan terdapat makna yang mendalam, baik itu diketahui oleh manusia maupun tidak diketahui oleh manusia. Berikut ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Quran. Yang pertama, punya rasa takut terhadap Allah SWT. Memiliki rasa takut terhadap Allah SWT merupakan salah satu ciri yang orang beriman. Dirinya tidak akan berani melanggar apapun yang telah ditetapkan menjadi suatu larangan Allah dan akan selalu mentaati setiap perintahnya. Ciri yang kedua yaitu khusyuk saat melaksanakan sholat. Seorang yang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat, baik wajib ataupun sunnah, meski banyak gangguan. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Orang yang beriman tidak akan melakukan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat.
dirinya justru akan sibuk dengan melakukan urusan ibadah yang akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang keempat yaitu senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an merupakan salah satu ciri beriman kepada Allah. Bukan hanya itu, keimanan dalam jati mereka juga semakin bertambah ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang kelima, menunaikan zakat. Karena dirinya tahu bahwa dengan berzakat atau bersedekah merupakan bukti keimanan seseorang. Orang-orang beriman hendaknya menunaikan kewajiban dan ibadah yang terkait harta ini dengan ikhlas untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa mereka. Yang keenam adalah meneladani Rasul. Orang yang beriman bukan hanya sekedar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga meneladani setiap perbuatan dan perkataan Rasul. Ciri yang ketujuh adalah tawakal. Yang kedelapan adalah sabar. Kesabaran juga merupakan satu ciri-ciri orang beriman. Ciri yang kesembilan, mempunyai akhlak yang baik. Orang yang beriman tidak mungkin memiliki akhlak yang buruk, karena dirinya akan selalu meneladani Rasul yang berakhlak mulia. Ciri yang ke-10 adalah selalu bersyukur. Seseorang yang sedang ditimpa masalah, baik maupun buruk, akan membuat dirinya selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari. Iman dengan disertai dengan amal soleh dapat menjadi kunci akan dibukakannya kehidupan yang baik, makmur, dan sejahtera. Lalu, iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa. Iman akan menimbulkan kasih sayang antar sesama umat Islam, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Iman akan membebaskan manusia dari kekuasaan orang lain. Orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokok ajaran Islam yang berikutnya yaitu rukun Islam. Rukun dapat diartikan sebagai pondasi atau pilar, sehingga rukun Islam merupakan pondasi agama Islam yang wajib diamalkan seseorang. Dikatakan sebagai seorang muslim jika menjalankan 5 rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat wajib diamalkan seorang muslim, karena kalimat syahadat merupakan bentuk kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah menunaikan sholat. Sholat wajib yang disebut juga sebagai sholat 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, yang hukumnya adalah wajib. Bahkan merupakan sebuah amalan pertama yang akan ditanyai dan dipertanggungjawabkan di hari hisab nanti. Lalu rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa itu hukumnya wajib dan tujuannya tidak lain untuk mentaati perintah agama dan mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama berpuasa, kita diminta untuk menahan hawa nafsu, mulai dari makan, minum, hingga menahan hawa nafsu berupa perkataan, perbuatan, dan pandangan dari terbit fajar hingga azan maghrib berkumandang. Yang keempat adalah zakat. Zakat adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan kepada orang yang baik menerimanya. Zakat juga berarti membersihkan harta yang kita miliki. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Rukun Islam yang terakhir yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, yakni mampu secara fisik dan finansial. Pergi melakukan ibadah ke tanah suci pasti adalah impian terbesar semua umat Islam, karena pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk bertasbih kepadanya. Lalu pokok ajaran Islam berikutnya yaitu ihsan. Ihsan adalah kamu yang beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak merasakan begitu, ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Dengan adanya rasa dilihat, diawasi, dan diperhatikan oleh Allah, seseorang akan memperbagus dan memperbaiki ibadahnya. Lalu hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang integrasi ke dalam agama Islam. Seperti kita ketahui, Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6. Sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang cara ibadah dan pengamalannya. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal.
karena akidah itu berurusan dengan hati. Meskipun hal yang paling menentukan adalah akidah atau iman, tetapi tanpa integrasi ilmu dan amal dalam perilaku kehidupan muslim, maka keislaman seseorang muslim menjadi kurang utuh, bahkan akan mengakibatkan penurunan keimanan, sebab eksistensi perilaku seseorang muslim melambangkan batinnya. Baiklah, itu saja penjelasan pokok-pokok ajaran Islam dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.